Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, and comment. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita walaupun sebelum mendengarkan suara panggilan azan untuk melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Jika kita melihat dan kita menyaksikan masih banyak di antara saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan azan, akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengurung diri di dalam rumah mereka. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengurung diri di kantor mereka. Oleh sebab itu senantiasalah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Rabb. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita. Rasul mengajarkan begitu detail tentang kehidupan ini. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah tidak pernah diutus oleh Allah, maka kita tidak tahu kaki mana yang harus kita pakaikan sewaktu memakai sendal. Rasul mengajarkan kepada kita umatnya, pada saat kalian hendak memakai sendal, gunakanlah kaki kananmu, dan pada saat engkau akan melepaskan sepatu atau sendalmu, maka lepaslah dengan kaki kirimu. Sebegitu detailnya ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu untuk apa? Untuk kesuksesan kita semuanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kehidupan umat manusia di atas dunia ini sering diibaratkan dengan perjalanan seseorang dari salah satu destinasi menuju ke destinasi yang lainnya. Hampir sering kita melakukan perjalanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memerlukan kepada tempat-tempat di mana kita perlu untuk beristirahat. Istirahat itu kalau seandainya kita melakukan perjalanan melalui highway ataupun tol, ada yang dinamakan dengan rest area. Tempat seseorang bisa untuk tidur, mengkonsumsi makanan, beristirahat. Namun kita tidak pernah menemukan orang yang beristirahat di rest area tersebut membangun rumah di situ. Ini menunjukkan perjalanannya belum lagi mencapai pada tujuannya. Oleh sebab itu, dalam sebuah ayat Allah berfirman kepada kita, mengingatkan kepada kita semuanya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu akan datang menjemputmu. Ini adalah sebuah pesan penting. Pada saat Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk taat kepadanya, itu tanpa hentinya, tanpa ada situasi tersendiri, tanpa harus ada permasalahan tersendiri. Kapanpun, dimanapun kita diminta oleh Allah untuk senantiasa taat dalam menjalani semua aspek kehidupan yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan sebuah perintah.
wa'bud rabbaka. Taatlah kalian semuanya kepada Tuhanmu. Di dalam kehidupan sehari-hari, ibadah itu para ulama mengklasifikasikannya kepada dua. Ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji. Ini merupakan hal-hal yang sudah pasti, hal-hal yang memang tidak bisa kita merubahnya lagi. Namun semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pagi sampai dengan malam, itu bisa juga dijadikan sebagai ibadah jika kita menjadikan semua aktivitas tersebut sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah. Inilah fungsinya. Terkadang salat tahajud kita tidak sebanyak orang-orang lain, akan tetapi kita mempunyai kesalihan di kantor kita. Terkadang puasa kita itu tidak seistiqamah orang-orang lain, akan tetapi ada kebijakan yang kita keluarkan itu membuat orang lain bisa taat dan patuh kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan kombinasi. Semua aktivitas dalam kehidupan kita ini itu harus kita jadikan sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Lihatlah dan belajarlah dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah gambarkan dan Allah catat kejadian tersebut di dalam surat Maryam ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Isa dimanapun Nabi Isa berada. Keberkahan itu ada selalu. Dikarenakan apa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dikarenakan Allah telah mewasiatkan kepada Nabi Isa untuk senantiasa melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Hari ini, di saat waktu Jumat ini, masjid ini penuh oleh kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pada waktu-waktu yang lain keberkahan itu tidak ada pada diri kita sehingga kita masih enggan untuk meramaikan masjid itu? Seharusnya keberkahan itu senantiasa ada sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dimanapun kita berada, keberkahan itu akan selalu hadir. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, hadirlah bukan hanya pada saat Jumatan saja untuk salat berjamaah, akan tetapi kita menghadiri keberkahan tersebut yang diberikan oleh Allah pada setiap waktu salat. Kita mengisi semua waktu itu dengan melaksanakan salat berjamaah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam menafsirkan ayat Al-Hijr ayat 99 tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsirnya, tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dan membagikan klasifikasi yakin tersebut kepada 3 macam jenisnya. Yang pertama sekali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan ilmul yaqin, adanya informasi dan pengetahuan tentang sesuatu yang disampaikan, itu yang dinamakan dengan ilmul yaqin. Yang kedua adalah keyakinan yang keyakinan tersebut dapat dilihat dengan mata atau disebut juga dengan ainul yaqin. Dan yang ketiga, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutkan adalah dengan haqqul yaqin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita melihat di dalam Al-Quran penjelasan bagaimana yang dimaksud dengan ilmul yaqin. Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur ayat 5 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sungguh kalian itu akan mengetahuinya dengan yakin.
Apa yang akan kita ketahui, apa yang sudah kita ketahui. Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya tentang neraka. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang surga. Al-Quran menjelaskan bagaimana kisah suksesnya Musa pada saat dikejar oleh Fir'aun. Tidak bisa menyelamatkan diri kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga Ibunda Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa. Itu semua orang mencemoohkannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kisah suksesnya pada saat bayi itu lahir dan dia bisa berbicara. Ini merupakan bentuk informasi ilmu yang kita miliki dikarenakan Al-Quran sendiri yang menyampaikan. Yang kedua adalah la tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat berikutnya, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Siapapun yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah dari jamaah Jumat yang berhadir pada hari ini, mereka itu akan semuanya mengatakan bahwasanya kami melihat dengan benar-benar bahwasanya neraka jahanam itu memang ada, sebagaimana telah disampaikan dulu pada saat kami hidup di dunia. Ini adalah la tarawunna ainal yaqin, bahwasanya semua mereka yang masuk ke dalam neraka, mereka akan melihat kesaksian dengan mata kepala mereka bahwasanya neraka itu betul-betul ada, surga itu betul-betul ada. Inilah penglihatan yang dilihat dengan ainul yaqin. Dan yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, Allah menceritakan tentang haqqul yaqin. Haqqul yaqin itu adalah sungguh keyakinan yang benar. Apa yang disebut dengan sungguh keyakinan yang benar? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai ayat 95. Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Al-Quran menceritakan kepada kita bahwasanya keyakinan yang benar itu adalah pada saat manusia meyakini dengan seyakin-yakinnya akan kematian, pada saat nyawa itu sudah mencapai ke tenggorokannya, maka pada saat itu semua terlihat dengan jelas apa yang sudah dilakukan selama hidupnya. Kalau seandainya dia melihat kebaikan, maka dia, kalau seandainya dia melakukan kebaikan, dia maka akan melihat kebaikan, maka dia akan tersenyum. Karena yang dilihat adalah semua kebaikan. Pada saat nyawa sudah sampai ke tenggorokan, bagi mereka yang melakukan kejahatan, maka mereka akan melihat semua kejahatan yang pernah dilakukan, sehingga itu akan menakutkan pada diri mereka. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa untuk mengelak agar tidak dicabut nyawanya oleh Allah. Ini merupakan sebuah keyakinan yang benar. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai keyakinan bahwasanya kita akan mati? Semua kita akan mati dan semua kita akan merasakan kematian tersebut. Namun Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita hari ini, pada Jumat ini. Agar apa? Agar kita bisa bertobat kepada Allah. Kita mempunyai dosa yang begitu banyak, namun Allah masih menutupi aib tersebut. Allah tidak membeberkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, ditutupinya. Inilah kesempatan kepada kita semuanya. Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Agar apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surga, agar kita bertemu dengan Allah. Ini merupakan pesan penting kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Begitu cintanya, begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga kesempatan tersebut masih diberikan kepada kita. Tidak dengan seperti saudara-saudara kita yang sudah dipanggil lebih dahulu, sehingga mereka belum sempat bertobat. Semoga mereka diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah. Yang masih di luar dipersilahkan untuk mempercepat karena ini merupakan rukun penting.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.